Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Suja Husnayan, biasa dipanggil Suja, dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, Fakultas Teknik, dengan NIM 15 254 25045. Saya di sini akan menjelaskan eh, kuis mata pelajaran mata kuliah konstruksi bangunan dengan catatan 5 menit untuk penjelasan modeling dan 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari kuis tersebut. Saya akan share screen untuk memperlihatkan modeling. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai modeling struktur bawah, khususnya sistem fondasi yang digunakan pada bangunan ini. Bangunan yang dirancang merupakan gedung 10 lantai, sehingga membutuhkan sistem fondasi yang mampu menahan beban besar dan menjaga kestabilan struktur secara keseluruhan. Jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi gabungan. Pondasi pondasi ini merupakan kombinasi antara pondasi dangkal dan pondasi dalam yang bekerja secara bersamaan untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah. Pemilihan pondasi gabungan ini bertujuan agar distribusi beban menjadi lebih merata, serta dapat mengurangi risiko penurunan tanah yang tidak seragam. Secara dimensi, pondasi ini memiliki panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan ketebalan 0,89 meter. Ukuran ini menunjukkan bahwa pondasi dirancang cukup besar dan kuat untuk menerima beban dari kolom bangunan tersebut. Pondasi bagian atas ini berfungsi sebagai penghubung antara struktur atas dengan elemen pondasi dalam. Nah, untuk bagian pondasi dalamnya digunakan pipa baja dengan berdiameter 50 inci. Material baja dipilih karena memiliki kekuatan yang tinggi baik terhadap gaya tekanan maupun gaya tarik. Baik baik terhadap gaya tekan maupun tarik. Selain itu, pipa baja juga memiliki ketahanan yang baik terhadap kondisi tanah di kedalaman yang cukup besar. Kedalaman pondasi mencapai sekitar 40 meter, yang berarti pondasi ini termasuk dalam kategori pondasi dalam. Kedalaman tersebut dirancang agar pondasi dapat mencapai lapisan tanah keras, sehingga daya dukung telah menjadi lebih optimal dan mampu menahan beban bangunan 10 lantai secara aman. Secara mekanisme kerja, beban dari struktur atas akan akan diterima oleh kolom, kemudian diteruskan ke pondasi pelapak. Selanjutnya, beban tersebut akan disalurkan ke pipa baja yang bertahan hingga kedalaman 40 meter. Dan akhirnya disebarkan ke lapisan tanah yang keras yang ada di bawah bangunan tersebut. Dengan sistem ini, beban tidak hanya ditahan di permukaan, tetapi juga dialirkan ke lapisan tanah yang lebih stabil. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penurunan berlebih atau kerusakan pada struktur bangunan yang ada di atasnya ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modeling struktur bawah ini telah dirancang dengan mempertimbangkan jenis pondasi, dimensi, dan juga dimensi material serta kedalaman yang sesuai sehingga mampu menjamin keamanan, kekuatan, dan kestabilan bangunan secara keseluruhan.
Belum, belum. 10 menit lagi. Ini lagi di pause. Sabar ya, sabar ya. Cantik. Ih, kok mau mulai lagi ya? Mau diam. Mau diam. Mau mulai lagi, kamu diam. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan tentang modeling ini, saya akan menjawab pertanyaan kuis satu ini yang sudah tertera di MS Teams, yaitu pertanyaannya tentang fungsi dari pondasi gabungan ini sendiri. Pondasi gabungan dalam konstruksi bangunan secara rinci, fungsi pondasi gabungan dapat dijelaskan sebagai berikut. Di bawah ini ada 10 poin penjelasan tentang fungsi-fungsi dari pondasi gabungan ini. Yaitu yang pertama, mendistribusikan beban ke tanah secara merata. Pondasi gabungan berfungsi untuk menyebarkan beban dari beberapa kolom ke permukaan tanah secara lebih merata. Dengan bertambahnya luas bidang kotak, bidang kontak, tekanan yang diterima tanah menjadi lebih kecil dan terhadap lebih aman terhadap batas daya dukungnya. Selain itu, distribusi yang merata ini membantu menghindari konsentrasi tegangan pada titik tertentu yang dapat memicu kegagalan lokal pada tanah. Dengan kata lain, fondasi ini bekerja seperti penyebar beban agar tanah tidak kaget menerima tekanan yang terlalu besar di satu area saja pada pembangunan tersebut. Poin yang kedua dari fungsi fondasi hubungan ini yaitu mengurangi risiko penurunan tidak merata atau diferensial settlement. Dengan menggabungkan beberapa kolom dalam satu sistem fondasi, deformasi tanah yang terjadi cenderung lebih beragam. Hal ini penting karena perbedaan penurunan antar kolom dapat menyebabkan retak pada struktur atas, bahkan kerusakan yang bisa lebih serius dari sebelumnya. Fondasi gabungan membantu menyelaraskan respon tanah terhadap beban, sehingga bangunan tetap stabil dan tidak mengalami distorsi bentuk yang signifikan seiring berjalannya waktu. Poin yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan lahan dan posisi kolom. Pada lahan sempit atau kolom yang berada dekat batas properti, fondasi tunggal seringkali tidak bisa diterapkan karena melanggar batas lahan.
Pondasi gabungan menjadi solusi dengan menghubungkan kolom tersebut dengan kolom lain sekitar yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, distribusi beban tetap berada dalam area yang diizinkan tanpa mengorbankan keamanan struktur. Ini sangat relevan di proyek perkotaan-perkotaan seperti di Jakarta yang lahannya makin sempit tapi ambisinya tetap tinggi. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu mengurangi dan mengontrol eksentrisitas beban bangunan. Eksentrisitas dapat menyebabkan distribusi tekanan tanah menjadi tidak seimbang antara sisi satu dan sisi satu lainnya, yang memicu momen tambahan pada pondasi itu sendiri. Pondasi gabungan dirancang agar resultan gaya dari beberapa kolom mendekati pusat geometris pondasi. Dengan pendekatan ini, tekanan tanah menjadi lebih merata dan risiko terjadinya tekanan berlebih di salah satu sisi dapat dikurangi. Hasilnya, fondasi bekerja lebih stabil dan efisien ketika bangunan sudah jadi. Masuk poin yang kelima yaitu ada meningkatkan stabilitas struktur. Dengan menyatukan beberapa kolom dalam satu sistem pondasi, kekakuan struktur bagian bawah meningkat. Pondasi gabungan mampu menahan beban vertikal dengan lebih baik dan juga memiliki kemampuan lebih dalam respons beban lateral dibandingkan pondasi tunggal. Ini membuat sistem struktur secara keseluruhan menjadi lebih kokoh, terutama pada kondisi tanah yang kurang seragam atau saat beban tidak terdistribusi secara simetris. Sabar, Abe, sabar, bingung. Sabar, kamu matiin dulu. Aku ngeceng-ngeceng. Aku suka banget sama gitu. Suka banget sama Biti. Aku tuh meskipun misalkan aku beli barang nih harganya mahal, tapi aku lebih suka pakai barang yang dikasih dari orang. Dan misalkan kalau tante aku ngasih kaos gitu, aku suka makainya. Kalau aku ngasih kemeja gitu, kopi yuk. Apa sih? Ih, nggak mau banget sama di rumah aku sama aku. Love you di jam tangan. Nggak jelas. Tidak mau lanjut ah. Bentar ini 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. 91.
Kalau gitu ya. Selanjutnya ada poin keenam, yaitu fungsi dari pondasi gabungan ini efisiensi dalam pelaksanaan konstruksi. Dari sisi pelaksanaan, pondasi gabungan dapat memberikan efisiensi yang cukup signifikan dalam pekerjaan konstruksi di lapangan. Penggalian tanah dapat dilakukan dalam satu area yang lebih luas, sehingga mengurangi frekuensi mobilisasi alat berat dan tenaga kerja. Selain itu, proses pemasangan backing dan penulangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dibandingkan dengan fondasi tunggal yang dipisah-pisah. Hal ini juga berdampak pada kemudahan dalam pengawasan pekerjaan karena titik kerja lebih terpusat. Di samping itu, penggunaan material seperti beton dan baja tulangan dapat dioptimalkan melalui perencanaan yang matang, sehingga meminimalkan pemborosan. Waktu pelaksanaan juga cenderung lebih singkat karena beberapa tahapan pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan dalam proyek yang berskala besar. Efisiensi ini, efisiensi ini dapat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan jadwal konstruksi secara keseluruhan. Yang ketujuh ada menyesuaikan dengan kondisi tanah yang kurang baik. Pada kondisi tanah yang memiliki daya dukung rendah atau sifat tanah yang kurang stabil, fondasi gabungan memiliki alternatif yang efektif untuk meningkatkan keamanan struktur dengan memperbesar luas fondasi. Tekanan yang diteruskan ke tanah dapat dikurangi sehingga risiko kegagalan tanah dapat diminimalkan. Selain itu, fondasi gabungan juga memungkinkan distribusi beban yang lebih merata pada lapisan tanah yang ada di bawahnya, sehingga mengurangi potensi penurunan berlebih. Dalam beberapa kasus, fondasi ini juga dapat dikombinasikan dengan perbaikan tanah seperti pemadatan atau penggunaan lapisan perkuatan. Hal ini menjadi fondasi gabungan lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi tanah yang tidak ideal. Selanjutnya ada poin ke-8, yaitu mengoptimalkan desain struktur bawah. Fondasi gabungan memberikan keleluasaan bagi perencanaan dalam menentukan bentuk, ukuran, dan konfigurasi fondasi sesuai kebutuhan struktur. Insinyur dapat merancang fondasi dalam bentuk persegi panjang, trapesium, atau bentuk lain yang disesuaikan dengan posisi kolom dan distribusi beban. Selain itu, desain tulangan juga pada pondasi gabungan dapat diatur untuk menahan gaya-gaya internal, seperti momen lentur dan gaya geser yang timbul akibat kombinasi beban dari beberapa kolom. Dengan pendekatan desain yang tepat, pondasi tidak hanya mampu menahan beban, tetapi juga bekerja secara efisien dalam mendistribusikan gaya ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi gabungan tidak memiliki sifat fungsional, tapi juga strategis dalam perencanaan struktur bawah. Yang kesembilan yaitu mengurangi interaksi negatif antara fondasi. Pada fondasi tunggal yang ditempatkan berdekatan, zona tegangan dalam tanah seringkali saling berinteraksi dan menyebabkan distribusi beban menjadi tidak merata. Interaksi ini dapat memicu penurunan yang tidak terkontrol serta mempersulit analisis perencanaan dengan menggunakan fondasi gabungan. Interaksi tersebut disatukan dalam satu sistem yang lebih terintegrasi. Hal ini membuat perilaku tanah terhadap beban menjadi lebih mudah diprediksi dan dianalisis. Selain itu juga, risiko terjadinya deformasi lokal akibat pengaruh fondasi di sekitarnya dapat dikurangi secara signifikan sehingga kinerja struktur menjadi lebih andal. Poin terakhir yaitu mendukung konstruksi pada area perkotaan yang padat. Nah, dalam lingkungan perkotaan yang padat, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam perencanaan struktur, seperti di kota-kota termasuk Jakarta ini. Fondasi gabungan menawarkan solusi dengan memanfaatkan ruang secara lebih efisien tanpa mengurangi fungsi strukturalnya tersebut. Fondasi ini memungkinkan beberapa kolom didukung dalam satu sistem tanpa memerlukan area tambahan yang luas, sehingga sangat cocok untuk bangunan bertingkat di kawasan perkotaan. Selain itu, penggunaan fondasi gabungan juga dapat mengurangi gangguan terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya karena area kerja yang lebih dengan terkontrol dan juga
minim bentrok. Dengan demikian, fondasi ini dapat menjadi pilihan yang praktis dan efektif dalam pembangunan di wilayah yang tingkat kepadatan tinggi atau sempit. Nah, kesimpulan dari penjelasan-penjelasan fungsi mengenai fondasi gabungan ini yaitu fondasi gabungan merupakan salah satu jenis fondasi dangkal yang memiliki peranan penting dalam mendukung lebih dari satu kolom dalam satu sistem struktur terpadu. Penggunaannya didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis seperti keterbatasan lahan, posisi kolom yang berdekatan, serta kondisi tanah yang tidak selalu ideal. Dengan menggabungkan beberapa kolom dalam satu pondasi, sistem ini mampu mendistribusikan beban secara lebih merata ke tanah, sehingga tekanan yang terjadi tidak melebihi daya dukung tanah yang diinginkan. Selain itu juga, pondasi gabungan juga berperan dalam mengurangi risiko penurunan tidak merata dan dapat membahayakan kestabilan struktur. Kemampuannya dalam mengontrol eksentrisitas beban, serta meningkatkan kekakuan sistem struktur menjadikannya solusi yang andai dalam berbagai kondisi pembebanan. Dari sisi pelaksanaan, fondasi ini menawarkan efisiensi dalam penggunaan material, waktu, dan tenaga kerja, sehingga dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi suatu pembangunan. Lebih lanjut, fleksibilitas dalam desain memungkinkan fondasi gabungan untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek, baik dari segi bentuk, dimensi, maupun sistem penelangannya. Fondasi ini juga mampu mengurangi interaksi negatif antar fondasi, serta mendukung pembangunan di kawasan dengan keterbatasan ruang, seperti di area perkotaan yang padat. Dengan perencanaan, analisis, dan pelaksanaan yang tepat, fondasi gabungan dapat menjadi solusi yang optimal, aman, dan efisien dalam mendukung struktur bangunan. Oleh karena itu, pemilihan jenis fondasi ini harus mempertimbangkan kondisi lapangan secara menyeluruh agar kinerja struktur dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan. Sekian penjelasan tentang modeling dan juga fungsi dari fondasi gabungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.